Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala beserta keluarga kalian dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran pendidikan akhlak dan hadis. Dan pada kali ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-14. Ya, hadis ke-14 ini dengan judul keutamaan surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain pada halaman 57. Silahkan anak soleh dan soleha dibuka buku paketnya pada halaman 57. Baik, yang belum buka sekarang, ya, silakan. Taib, kita mulai. Keutamaan surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Nah, hadis kali ini datang dari ataupun diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kita lihat dan kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailah jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yubda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marrat. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur di setiap malamnya, dengarkan, simak baik-baik. Ini merupakan adab sebelum tidur. Baik ya, dengarkan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur di setiap malamnya, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup pada keduanya seraya membaca qul huwallahu ahad sampai selesai. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Kemudian qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian mengusap kedua telapak tangan tersebut kepada seluruh tubuh yang bisa beliau jangkau. Mulai dari mana? Mulai dari kepala, kemudian wajah, kemudian tubuh bagian depan sebanyak 3 kali. Ya. Anak soleh dan soleha, ini adalah adab ataupun salah satu adab yang dapat kita laksanakan pada setiap harinya sebelum tidur. Baik, silakan disimak kosakata yang ada pada kotak di bawah pada halaman 57. Di situ ada awa ila firashihi, bersiap untuk tidur. Kemudian an-nafas ataupun an-nafathu, tiupan ringan, ya. Al-falaq, waktu subuh. A'udzu, aku berlindung kepada Allah. Anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan Ustadz cintai karena Allah ta'ala. Sekarang kita akan mengetahui siapa perawi hadis, bagaimana nama dan nasabnya, serta biografi singkatnya. Untuk nama dan nasab, beliau adalah sahabiah yang sangat mulia. Ya, beliau adalah Ummul Mukminin, ibunda kaum muslimin. Namanya adalah Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Nah, beliau ini siapa? Tadi selain anak dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat yang paling mulia, yang paling jujur sehingga dapat gelar As-Siddiq, ya. Beliau pun adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan keilmuannya, yang terkenal dengan fikih yang sangat luasnya, dan beliau radhiyallahu anha banyak sekali meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha wafat ataupun meninggal pada tahun 57 Hijriyah. Ya, itu nama dan nasab, kemudian biografi singkat dan wafatnya kapan sudah Ustadz sampaikan. Nah, di situ anak soleh dan soleha bisa kalian lihat
ada tugas tulis 2 hal yang kamu ketahui tentang ayah dari perawi hadis di atas, ya. Tadi namanya perawi siapa? Adalah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa ayahnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dan kalian tuliskan, ya. Beberapa pekan yang lalu pernah Ustaz sampaikan bagaimana siapa itu Abu Bakar As-Siddiq, dan kalian tuliskan 2 hal yang kamu ketahui tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Baik, sekarang kita masuk kepada pelajaran ataupun fikih hadis yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ambil hikmahnya dan kita petik dari hadis tersebut. Yang pertama adalah termasuk sunnah ketika hendak tidur yaitu membaca 3 surat tersebut. Kemudian, 3 surat tersebut apa tadi? Yang pertama adalah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Kemudian Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Kemudian An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita laksanakan, yang dapat kita kerjakan di setiap harinya sebelum tidur. Kemudian setelah kita membaca 3 surah tadi, maka kita tiupkan ke tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita yang dapat kita jangkau. Mulai dari mana? Mulai dari kepala, kemudian ke wajah, kemudian ke anggota badan kita yang dapat kita raih, ya. Nah, ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan sebelum tidur, dan beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan sebanyak berapa kali? 3 kali, ya. Dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Karena apa? Ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bisa ingat surat apa aja tadi? Yang pertama Al-Ikhlas, betul. Keduanya Al-Falaq, Masya Allah benar. Yang ketiganya adalah An-Nas, afwan. An-Nas, ya. Jadi 3 surat ini kalian baca, tiupkan ke tangan dan basuhkan kepada ataupun usapkan kepada wajah dan tubuh kita yang dapat kita sentuh. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disunahkan bagi seorang muslim membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Kenapa? Karena orang yang membacanya akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati setan sampai subuh. Masya Allah. Ya, di samping tadi kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bahkan kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca ayat kursi. Sudah hafal ayat kursi? Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah pasti hafal. Ustadz yakin kalian sudah pasti hafal ketiga surat tersebut dan ayat kursi. Itu kita bacakan sebelum kita tidur. Dan satu lagi, bahkan sebelum kita tidur kita dianjurkan terlebih dahulu untuk apa? Untuk wudu. Bagaimana wudu sebelum tidur? Sama halnya ketika kita akan sholat, ya. Jadi wudu dulu, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian baca ayat kursi, ya, Masya Allah. Dan dengan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, bagi seorang muslim yang membaca surat ayat kursi tadi, maka Allah akan menjaganya ketika tidur sampai kapan? Sampai subuh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan didekati oleh setan sampai subuh. Yang ketiga adalah ini merupakan termasuk kasih sayang Allah kepada para hambanya, yaitu disyariatkan zikir ini ketika hendak tidur, ya. Ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah agar kita apa? Kapanpun, sedang apapun yang akan kita lakukan, kita selalu mengingat Allah. Kita zikrullah, kita mengingat Allah. Kita mau tidur, kita mengingat Allah. Kita bangun tidur pun, kita mengingat Allah dengan mengucap Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Taib, yang keempat. Wajib bagi seorang muslim memperkuat kedekatannya dengan Allah pada setiap keadaan. Nah, tadi Ustaz sampaikan bahwa dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di tempat main, di pasar, dimanapun, kita diwajibkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kita, memperkuat diri kita untuk mendekatkan kepada Allah, dan kita menjauhi maksiat, ya. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah?
itu dengan cara berzikir. Banyak amalan harian yang dapat kita lakukan sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita semua. Kemudian yang kelima, anak saleh dan soleha, yang kelima adalah disunnahkan bagi seorang muslim untuk selalu membaca zikir ini agar ia mendapat pahala dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Allah memerintahkan kita untuk membaca zikir ini agar apa tujuannya? Agar Allah memberikan pahala yang banyak untuk kita semua kelak nanti di akhirat, ya. Kemudian di samping itu Allah akan menjaga kita, ya, menjaga tidur kita ketika kita sebelum tidur, kemudian menjaga diri kita ketika kita sedang di mana-mana pun, ketika kita selalu mengingat Allah, ketika kita selalu berzikir kepada Allah, maka janji Allah akan menjaga orang yang selalu membasahi bibirnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, nomor 6 adalah tidur adalah mati kecil. Ya, tidur ini adalah mati kecil anak-anak yang saleh dan soleha. Ya, makanya kita sebelum tidur kita berdoa kepada Allah agar apa? Ketika kita Allah takdirkan meninggal pada saat kita tidur, maka kita yang pertama dalam keadaan suci. Kemudian kita sudah berzikir kepada Allah. Ya, Masya Allah, sangat beruntung sekali. Ya, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ya, oleh karena itu anak saleh dan soleha, hendaklah kita selalu berzikir kepada Allah di setiap kapanpun dan dimanapun saja kita berada. Kemudian bila seorang muslim bangun tidur, hendaknya dia membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, baca doa tersebut. Ya, anak saleh dan soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Ustadz cintai karena Allah taala. Mungkin untuk materi kali ini Ustadz cukupkan sampai sini saja. Dan untuk tugas kalian silakan kerjakan. Yang pertama tadi yang ini, yang nomor 1 dan 2, dan yang keduanya adalah latihan dari nomor 1 sampai nomor 3 segini saja, sampai sini saja, dan untuk uji kompetensi tidak dikerjakan terlebih dahulu, ya. Baik, semoga Allah mudahkan, dan paling penting adalah kita dapat mengamalkan ilmu yang barusan kita pelajari, ya. Khususnya untuk Ustadz, untuk keluarga Ustadz, dan untuk kalian semua, semoga kita dapat mengamalkannya dan istiqomah dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita semangat, kita belajar, kita menjaga adab-adab kita dalam setiap keadaan dan kapanpun, ya. Zikir, tetap terus berzikir sama Allah agar kita diberikan pahala yang banyak oleh Allah dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.